Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur jikalau hari ini kami merasakan tetap pertolongan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, sehingga kami boleh bersekutu bersama-sama melalui Zoom. Kami boleh bersama-sama untuk saling mendoakan di dalam setiap kehidupan kami, dan Engkau melihat setiap kerinduan hati kami mau memuji Engkau, mau bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami, terlebih kami boleh bersekutu dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Engkau tolong setiap kami, supaya pada malam hari ini kami boleh diberkati, baik melalui pujian, melalui firman, dan doa-doa yang boleh kami naikkan. Kami memohon damai sejahtera surgawi menaungi setiap kami, sehingga kami diberikan hikmat pertolongan oleh Tuhan untuk kami dapat terus boleh menikmati persekutuan kami, juga boleh mengerti sabda kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur, kami serahkan waktu kami di dalam perenungan firman Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang boleh beracara. Tolonglah kami Roh Kudus untuk kami boleh bersama-sama mengerti, memahami setiap firman yang boleh kami renungkan. Kami naikkan doa kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan melihat satu bagian di dalam firman Tuhan. Saya ingin kita merenungkan di dalam kehidupan kita, di mana terang dan gelap. Terang dan gelap. Nah, di dalam firman Tuhan disampaikan di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-14, Paulus memberikan satu peringatan kepada orang Korintus, dan dikatakan di ayat yang ke-14, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, kalau kita berbicara tentang terang dan gelap, maka kita selalu berpikir ada dua hal di mana terang itu selalu memunculkan kebenaran, kebaikan, ya, kenikmatan. Itu yang satu bagian yang kita nikmati di dalam terang. Tetapi kalau kita bicara tentang kegelapan, lalu kita mulai memikirkan tentang kesesatan, kejahatan, ya, kesulitan, dan lain sebagainya. Nah, maka Paulus mengingatkan di dalam kebenaran itu pun terkadang disusupi oleh kebenaran yang palsu, kebaikan yang palsu, kenikmatan yang palsu, yang sebenarnya adalah sebuah penyamaran untuk menipu, untuk memperdaya orang yang setuju dengan kebenaran, mengikuti kebenaran, melihat kebaikan, menikmati satu kenikmatan di dalam kehidupan itu. Sebab itu Paulus mengingatkan, karena iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Oleh sebab itu di dalam kebenaran harus ada kesejatian, kebaikan harus ada kesejatian, karena ada yang palsu. Ya, bukan lagi kebenaran dan kesesatan, tetapi kebenaran asli dengan kebenaran palsu, kebaikan asli dengan kebaikan palsu.
kenikmatan asli dengan kenikmatan palsu, begitu saudara ya. Nah, ini yang harus diwaspadai dan lebih sulit dari sekedar hanya membedakan antara benar dan sesat, baik dan jahat. Ya, ini yang menjadi pergumulan orang Kristen, orang percaya, karena memang kitalah sebenarnya target di mana kebenaran yang palsu, kebaikan yang palsu itu menyusup ya dan membawa orang-orang percaya, orang-orang Kristen itu terperdaya. Ya. Jadi kekristenan dewasa ini membuat kita harus waspada dan berhati-hati. Karena semua yang berbau hal rohani atau spiritual tidak selamanya berasal dari Tuhan. Jadi hal-hal yang berbau rohani atau spiritual itu tidak selamanya berasal dari Tuhan. Karena ada yang menyamar atau meniru seakan-akan itu adalah hal yang rohani, hal yang spiritual, tetapi itu bukan dari Tuhan. Nah, inilah yang kita perlu hati-hati karena apa? Karena sebenarnya nanti tipu muslihat itu adalah sebuah skema. Ya, jadi iblis itu punya skema. Jadi setiap keadaan itu kita perlu tahu grand design. Ya, jadi grand design di belakang itu siapa. Nah, ini yang menjadi satu kesulitan dalam kehidupan kita untuk mengerti. Karena bentuknya adalah seperti kebenaran, seperti kebaikan, seperti hal yang rohani, seperti hal yang spiritual, tetapi di belakang itu grand design-nya atau yang membuat skemanya itu siapa. Ini yang diingatkan oleh Paulus di dalam kehidupan orang-orang Korintus. Ya. Sehingga Bapak Ibu perlu kita mengerti bagaimana untuk lebih peka lagi terhadap hal-hal yang demikian dalam hidup kita. Nah, di dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-15, ya, Tuhan Yesus pun sudah mengingatkan sebelum Paulus ya melayani, sebelum Paulus memperingatkan jemaat, maka Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan ya di dalam firman-Nya ya, yang saya tuliskan di situ ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, jadi bentuk-bentuk seperti ini sudah terjadi di awal kebenaran itu diberitakan, ya, tetapi ada nabi-nabi palsu yang datang kepada orang percaya lalu menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Ya. Maka bagaimanapun berpegang kepada kebenaran ini menjadi bagian yang penting untuk bisa mengerti yang datang itu apakah kebenaran yang sama atau kebenaran yang palsu. Ya, kebenaran yang palsu. Nah, maka Yesaya juga memperingatkan kepada umat Israel di dalam Yesaya pasal yang ke-8, saat kebenaran itu dianggap sebagai kebodohan. Nah, kebodohan dianggap sebagai kebenaran. Nah, ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita
bahwa kebenaran itu dianggap sebagai satu kebodohan. Tetapi kebodohan itu dianggap sebagai satu kebenaran. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-8, ya, di ayat yang ke-11, ya, sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan, sebab beginilah firman Tuhan. Kepadaku ketika tangannya menguasai aku dan ketika ia memperingatkan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan, segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah kamu harus takut, dan terhadap dialah kamu harus gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh, dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka yang lalu lalang di negeri itu melarat dan lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terbalik di mana kebenaran sudah dianggap sebagai kebodohan dan kebodohan dianggap sebagai kebenaran. Orang tidak lagi berpegang kepada Tuhan yang kudus, tidak takut kepada Tuhan yang kudus, dan tidak mencari jawab dari Tuhan yang kudus, dari Tuhan yang berkuasa. Tetapi mereka meminta petunjuk kepada arwah, meminta petunjuk kepada roh-roh peramal. Dan ini yang terjadi. Maka Tuhan mengingatkan kepada Nabi Yesaya, jangan mengikuti apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan jangan kamu takut apa yang mereka takuti. Berpegang pada kebenaran. Lalu berpegang kebenaran seperti apa? Mau tidak mau kita harus kembali kepada Alkitab. Mau tidak mau kita harus kembali kepada firman yang benar. Karena Alkitab itu harus menjadi sumber pengajaran tertinggi. Alkitab harus menjadi sumber pengajaran tertinggi. Apapun kebutuhannya, apapun keperluannya, semendesak apapun, jika tidak berpijak kepada pengajaran firman Tuhan, maka pengajaran itu perlu diragukan. Maka Alkitab harus menjadi sumber pengajaran tertinggi. Lalu yang ketiga, tetap berpaut kepada kebenaran firman dan jangan meninggalkan pokok-pokok kebenaran. Kenapa? Karena ada kesaksian dan pengalaman yang sebenarnya tidak tunduk pada
Alkitab. Ya, Bapak Ibu perlu terus merenungkan, ya, karena kalau kita mendengarkan sebuah kesaksian atau pengalaman rohani dan kita mendengarkan itu tanpa kita tahu kebenaran Alkitab, tanpa tahu kebenaran firman, dan pokok-pokok kebenaran itu apa, maka kesaksian atau pengalaman rohani yang luar biasa itu akan mengecoh kita untuk menempatkan kebodohan itu sebagai kebenaran. Maka Rasul mengingatkan kepada jemaat, sekalipun kesaksian itu datangnya dari malaikat, sekalipun yang bicara itu malaikat, dan jika itu tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan kebenaran firman, maka kita perlu lihat itu, apakah itu terang, apakah itu gelap. Jadi, kalau kita setujui apa yang di luar bertentangan dengan Alkitab, dengan firman, maka sebenarnya kita tidak sedang berpegang pada kebenaran. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kita bisa mengerti kita membutuhkan hikmat Allah. Kita membutuhkan hikmat Allah. Di dalam kebenaran, berpegang kepada kebenaran, kembali kepada Alkitab, kembali kepada pokok-pokok kebenaran, ajaran firman kebenaran, itu yang menolong kita untuk mendapatkan hikmat Allah. Untuk mendapatkan hikmat Allah. Ya, secara praktis, aplikatif, kita perlu tahu di dalam kehidupan kita mengalami naik turunnya sebuah keadaan. Ya, naik turunnya sebuah kondisi, situasi, ya, entah itu situasi ekonomi, entah situasi emosional, entah itu situasi segala macam keadaan. Dan kita pertimbangkan di dalam hikmat Allah. Ya, tanpa berpegang kepada kebenaran, tanpa kembali kepada firman, kembali kepada Alkitab, maka kita tidak akan bisa menemukan hikmat Allah yang tepat untuk mengatasi segala keadaan, segala situasi, naik turunnya perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita terjebak pada apa yang kita lihat, kita terjebak apa yang kita rasakan dengan indera kita. Ya, untuk menentukan kita akan terkecoh. Seperti hal yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Nah, kalau kita membaca apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub, sebenarnya yang kita sudah jelas di saat Ayub itu dalam posisi yang sangat luar biasa, menikmati segala sesuatu, dia adalah orang yang saya gambarkan posisi sedang di atas. Ya, sedang di atas. Dia sedang dihormati semua orang, dia sedang memiliki segala sesuatu, dia sedang menikmati kehidupan keluarga yang luar biasa, ekonomi yang luar biasa. Tapi sekejap saja pada saat iblis itu memberikan pencobaan, tipu daya, ya, karena iblis berkata kepada Tuhan di Ayub pasal 2 ayat yang kelima, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jamah dia. Kalau Tuhan menjamah tulang dan daging Ayub, ya, ia pasti mengutuki Tuhan di hadapan Tuhan. Maka di ayat yang ke-6 firman Tuhan mengatakan kepada iblis,
Nah, ia ada dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi di hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ya. Kita melihat harta bendanya yang habis, 10 anaknya mati seketika dan tubuhnya dijamah, lalu dikatakan di dalam Alkitab, iblis itu menimpakan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Dari posisi yang di atas, langsung terjun bebas pada posisi yang terbawah. Ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tanpa hikmat Allah, tanpa mengerti tentang siapa Allah, tanpa mengenal kebenaran, siapakah Allah, Allah yang tidak pernah curang, Allah yang tidak pernah semena-mena, Allah yang selalu memperhatikan orang yang saleh, orang yang menghormati, orang yang menyembah Dia. Dan Ayub tahu. Maka jawab yang diberikan di ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu sekalian, dalam menghadapi situasi seperti Ayub, jika kita tidak ditopang oleh kebenaran, tidak berpegang kepada firman Allah, maka kita tidak akan menemukan hikmat Allah. Dan dalam situasi seperti Ayub, bisa saja Ayub berdosa dengan bibirnya. Karena dia akan mengucapkan sesuatu terhadap Tuhan. Mengapa engkau berbuat jahat ya Tuhan? Mengapa engkau berbuat semena-mena ya Tuhan? Mengapa engkau berbuat tidak adil? Dan lain sebagainya. Tetapi karena hikmat itu, jawaban Ayub di ayat yang ke-10 ini tidak mungkin keluar dari sebuah pernyataan jika orang itu tidak dilingkupi oleh hikmat Allah, mengenal kebenaran dengan baik. Sehingga Ayub mengatakan, apa yang kita terima dari Allah, baik itu yang baik atau itu yang buruk. Kita tahu bahwa Allah punya rencana, bukan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Walaupun itu kelihatannya buruk. Sehingga Ayub tidak mudah tertipu oleh tipu daya atau oleh skema desain daripada iblis. Karena iblis mengatakan kalau engkau menjamah tulangnya, menjamah dagingnya, pasti dia akan mengutuki engkau. Dan yang terjadi tidak keluar dari mulut Ayub untuk mengutuki Tuhan. Tetapi justru hikmatnya itu menolong. Hikmat Allah itu menolong. Untuk dia mengatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, Bapak Ibu, daya tarik dan tipu muslihat dari iblis itulah yang kadang-kadang mendorong orang untuk tidak lagi melihat Allah sebagai Allah yang kudus, sebagai Allah yang
mengasihi sebagai Allah yang mengatur segala sesuatu dengan baik. Maka di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ke-14 ini menceritakan tentang bagaimana Raja Babel itu karena dia ada dalam posisi yang luar biasa, ada dalam posisi yang di atas, ya, sehingga dia tidak melihat lagi ada pencipta di atas dirinya. Ada yang lebih berkuasa di atas dirinya. Maka di ayat 14 itu dikatakan Raja Babel mengatakan, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Daya tarik dan tipu muslihat dari iblis itu membawa orang ya kepada satu ungkapan yang tidak menghormati Allah. Tipu muslihat dan daya tarik itu membawa orang kepada satu keangkuhan, kesombongan. Sehingga orang bisa ditarik untuk menjadi sama seperti iblis. Iblis menyamar dan mengenakan hampir berbagai bentuk. Ya, iblis menyamar dan mengenakan hampir berbagai bentuk. Ya. Kepandaian bisa dipakai, kebodohan bisa dipakai, kemiskinan bisa dipakai, kekayaan bisa dipakai, kesehatan bisa dipakai, kesakitan bisa dipakai, kesuksesan bisa dipakai, kegagalan bisa dipakai. Semua hal, Bapak Ibu bisa tambahkan banyak hal. Iblis menyamar dan mengenakan hampir di berbagai wilayah, di berbagai tempat, di berbagai bentuk. Dia akan memakai sebisa mungkin bagaimana supaya orang tidak lagi datang kepada Tuhan, tetapi mengikuti bagaimana tipu muslihat iblis menarik mereka. Kalau orang itu dimiskinkan, tidak bisa menyangkal Tuhan, maka dia dibuat kaya raya supaya dia bisa menyangkal Tuhan. Kalau dia dikasih sehat, tapi tidak bisa menyangkal Tuhan, maka dia dikasih sakit supaya dia menyangkal Tuhan. Atau kalau dia dikasih sakit, dia tidak menyangkal Tuhan, maka dia dikasih sehat supaya dia menyangkal Tuhan. Kalau dia sukses, tidak bisa menyangkal Tuhan, maka dia dikasih kegagalan. Kalau kegagalan tidak bisa menyangkal Tuhan, maka dia dikasih kesuksesan. Di dalam dua kutub itu selalu iblis mencari celah di mana sebenarnya orang-orang Kristen, orang-orang percaya ini bisa menyangkal Tuhan, bisa berpindah hatinya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tanpa hikmat Allah, maka kita tidak mungkin bisa memahami. Di saat kita pandai, di saat kita bodoh, di saat kita miskin, di saat kita kaya, di saat kita sakit, di saat kita sehat, di saat kita sukses, di saat kita gagal. Tanpa mengerti hikmat Allah, tanpa ada hikmat Allah di dalamnya, maka kita tidak mengerti mengapa kita gagal, mengapa kita sukses, apa yang kita lakukan saat sehat, apa yang kita lakukan saat sakit, apa yang kita lakukan saat miskin, apa yang kita lakukan saat kaya. Disinilah yang perlu kita waspadai. Di dalam kemiskinan kita, di dalam kekayaan kita, karena miskin bisa datang dari iblis, kaya bisa datang dari iblis. Karena sehat bisa datang dari iblis, orang meminta kesembuhan, dan sakit pun bisa datang dari iblis. Karena orang sukses bisa datang dari iblis, orang gagal bisa datang dari iblis. Ini membuat kita harus hati-hati dan waspada. Daya tarik dan tipu muslihat ini menyerupai
terang yang sesungguhnya, menyerupai kebenaran yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Maka kita perlu belajar dari surat Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Bagaimana memposisikan diri kita di saat sakit atau sehat, saat kaya atau miskin, saat pandai atau bodoh, saat sukses atau gagal. Kita tetap menempatkan diri kita di dalam sebuah peperangan rohani. Ya, orang kaya ada dalam peperangan rohani, orang miskin ada dalam peperangan rohani. Orang sukses ada dalam peperangan rohani, orang gagal juga ada dalam peperangan rohani. Tidak ada yang terkecuali. Kita sebenarnya harus tahu posisi kita sedang ada dalam peperangan rohani. Karena di dalam kejadian Ayub, Tuhan itu menjaga nyawa, Tuhan itu menjaga jiwa Ayub untuk tidak tersentuh oleh iblis. Tetapi kegagalan, kesuksesan, kekayaan, kemiskinan diserahkan kepada iblis untuk diatur skemanya bagaimana dia ada dalam kuasamu, kata Tuhan. Tetapi kita harus paham kondisi kita, posisi kita sedang ada dalam peperangan rohani. Maka kalau kita membaca satu persatu, kita memilah bagian-bagian kata-kata yang kita pakai. Sebenarnya di dalam peperangan rohani itu apa yang harus kita miliki dalam hidup kita, maka Paulus mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Terus berpegang kepada Allah, terus berpegang kepada kebenaran, supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena ada banyak tipu muslihat ya dengan keadaan-keadaan yang terjadi. Kemudian yang tidak boleh lengah adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kata Paulus, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau kita lengah, kita tidak tetapkan hati kita, tidak kuatkan hati kita, lalu kita lengah mengenakan perlengkapan senjata Allah itu, maka mudah saja dari perlengkapan yang tidak dipakai, maka iblis bisa mengambil celah untuk memasukkan tipu muslihatnya di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, di ayat yang ke-12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Ya, kalau arek-arek Surabaya itu melawan penjajah, musuhnya kelihatan. Karena berupa darah dan daging. Ya, bentuknya sudah berbeda, pakaiannya berbeda, kulitnya berbeda, dan lain sebagainya. Melawan darah dan daging itu mudah. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa udara, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Musuh kita itu sangat kuat. Sangat kuat. Dengan cara yang licik, dengan tipu muslihat yang licik, dia dengan segera dapat menjatuhkan kita. Maka di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18 dikatakan, ambillah perlengkapan senjata Allah itu supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap. Ya. Berikat pinggang kebenaran. Tidak boleh dilepas. Berbaju jirakan keadilan. Tidak boleh dilepas. Kakimu berkasutkan kerelaan.
untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Lalu perisai iman tidak boleh dilepas, karena perisai itu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan ketopong keselamatan tidak boleh dilepas, dan pedang roh tidak boleh dilepas, yaitu firman Allah. Ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bagaimana kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah itu, kemudian di dalam segala doa permohonan, berdoalah setiap waktu dan berjaga-jagalah dalam doamu. Karena ada banyak orang kudus sedang menjadi incaran daripada si jahat. Menjadi incaran daripada si jahat. Ya. Di dalam skema iblis, apapun bisa diberikan di dalam kehidupan itu. Ya. Kalau tidak bisa sukses, kita kasih kegagalan. Kalau tidak bisa di dalam kegagalan, dikasih kesuksesan. Dan itu terus-menerus akan dibuat skemanya, bagaimana caranya supaya orang-orang kudus itu boleh jatuh di dalam tipu muslihat iblis. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka di dalam perenungan ini kita perlu kembali memikirkan dalam kehidupan kita sebenarnya di dalam perenungan ini sebenarnya mari kita kembali merenungkan bagaimana keadaan atau kondisi situasi kita, dan kita harus kembali memikirkan siapa yang ada di belakang kejadian yang kita alami. Apakah ada masuk di sana skema daripada iblis untuk membawa kita semakin jauh dari Tuhan, untuk membawa fokus kita bergeser daripada Tuhan, melepas pegangan tangan kita untuk berpaut kepada firman kebenaran, berpaut kepada kebenaran Allah yang sejati di dalam kehidupan kita. Dia mencoba menggeser fokus pandangan kita. Dia mencoba melepas pelan-pelan pegangan tangan kita di dalam kebenaran Allah. Sehingga dengan situasi yang diberikan, kondisi yang kita hadapi, kita dibawa kepada satu pikiran, apakah benar Allah mengasihi kita? Apakah benar Allah mendengar doa kita? Apakah benar Allah itu memperhatikan umatnya yang berseru kepadanya? Dan pikiran ini mulai dirasuki dan dibawa kepada satu pikiran bahwa Allah mungkin memang tidak lebih berkuasa, Allah tidak lagi memperhatikan, Allah tidak lagi mau menolong, mau mendengar setiap doa kita. Tidak. Mari kita tetapkan hati kita. Kita mengerti bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa atas hidup kita, dan apapun yang terjadi, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah memiliki rancangan yang baik. Allah memiliki rancangan yang sempurna yang tidak pernah bisa digagalkan. Sekalipun iblis mencoba untuk menggagalkannya, Allah tetap menopang dengan kasih setianya atas hidup kita. Mari tetap berpegang kepada kebenaran, terus berpaut kepada Allah, menyadari setiap hidup kita di dalam peperangan rohani, supaya kita tetap boleh waspada, berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa.
Bapak Surgawi, terima kasih. Kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu dalam waktu yang singkat. Kami boleh belajar untuk memahami apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak tahu apa yang sedang dihadapi atau hati yang ada di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan yang ada dalam hati kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan menerangi setiap hati dan pikiran kami, supaya iblis tidak membawa kami di dalam hati yang gelisah, di dalam hati yang takut, di dalam hati yang khawatir, di dalam hati yang membenci. Tidak membawa kami kepada tipu daya, tipu muslihat iblis untuk kami jatuh. Tetapi mari Tuhan, kuatkan hati kami untuk kami boleh belajar, menyadari dengan hikmat-Mu kami mengerti bahwa di sana Allah sanggup memberikan pertolongan, Allah sanggup memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pulihkan kami, bimbing kami, supaya apapun yang kami hadapi, kami tetap mempermuliakan Engkau, kami tetap mengasihi Engkau, dan seruan kami hanya tertuju kepada Engkau. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.